Selamat malam, selamat berjumpa kembali di pertemuan perkuliahan kita pada malam hari ini, yaitu Koperasi dan UKM, di mana pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-15 yang seharusnya kita tatap muka, tetapi kita masih melalui daring. Ya. Dengan video ini, saudara bisa nanti memahami tentang bagaimana koperasi dan UKM itu setelah kita mempelajari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14. Baik, di dalam koperasi bahwa kita sudah memahami tentang koperasi, istilahnya dari corporation, kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1. Nah, ini tentang perkoperasian, bahwa badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum dalam koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, itu merupakan koperasi. Nah, dari segi organisasi ada, dari segi tujuan usaha juga ada, dari segi sikap hubungan usaha, kemudian dari segi pengelolaan usaha. Itu ya. Jadi ciri-cirinya bisa sifatnya sukarela dari para anggota, kemudian koperasi bersifat non kapitalis dan perkumpulan orang, kemudian mempunyai tujuan meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggota dan pada khususnya masyarakat dan pada umumnya. Modal tidak tetap berubah dan banyaknya simpanan daripada anggota. Nah, kemudian setiap anggota bebas untuk masuk dan keluar di dalam perseroan terbatas, maka koperasi itu membentuk sebuah badan hukum. Ya, ada beberapa usaha yang bersamaan dengan kekeluargaan dan kegotong royongan itu di dalam koperasi. Nah, biasanya di Indonesia koperasi itu lebih memiliki ciri-ciri sebagai berikut, bahwa koperasi itu kumpulan dari orang-orang dan kemudian kumpulan dari modal, kemudian koperasi itu mengabdi dan mensejahterakan anggotanya. Kemudian segala kegiatan di dalam koperasi didasarkan pada kesadaran para anggota. Ya, jadi bukan atas ancaman atau atas intimidasi dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan itu di dalam operasi dengan bekerja sama dan bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban anggotanya, berarti merupakan wadah ekonomi dan sosial. Nah, kalau UKM, ya UKM itu usaha kecil menengah. Nah, istilah ini mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta. Nah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan biasanya berdiri sendiri. Menurut Presiden Republik Indonesia nomor 99, keputusannya tentang usaha kecil itu adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan biasanya dilindungi untuk mencegah persaingan. Nah, ini kriteria usaha kecil itu menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995. Nah, kemudian peran usaha kecil itu sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi. Nah, biasanya wabah-wabah seperti COVID yang sekarang juga sedang maraknya, UKM itu dihadirkan oleh dinaikkan dan kemudian diberikan kesempatan untuk berkembang oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Koperasi dan UKM biasanya memberikan pengembangan sifatnya memuaskan untuk hasil yang kedepannya, kemudian memotivasi. Nah, baru-baru ini ada beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk UKM atau UMKM yang sifatnya yang terkena dampak COVID-19. Nah, bagi saudara yang sudah mengerti tentang UKM, kemudian koperasi, UMKM juga, bahwa saudara bisa like dan subscribe daripada video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan saudara like dan subscribe-nya, dan saya sudahi